Kamu habis ngapain, Feli? Buset, apa yang gue lakuin barusan? Mampus gue. Hello? Saya cuma habis dari toilet kok, Pak. Makanya jangan minum banyak-banyak biar nggak pipis terus. Iya, maaf, Pak. Cepet ke kelas sana, teman-teman pada nyariin kamu. Nyariin saya? Gawat, gue harus pura-pura nggak tahu tentang Rere. Woi, lo kemana aja? Besti kita udah jadi zombie. Besti kita maksud lo, Rere. Iya bener, ya ampun serem banget. Terus sekarang dia ada di mana? Dia menghilang sejak terinfeksi. Kita harus cari pelakunya. Kamu sedih ya, teman kamu udah terinfeksi dan meninggal. Iya Pak, kita udah temenan dari bayi. Tapi kamu yakin gak tahu pelakunya? Karena tadi kamu ada di dekat tempat kejadian. Gak tahu Pak, saya beneran gak lihat apa-apa. Ya sudah, kamu istirahat saja ya. Ayo semuanya makan dulu, Bapak udah sediain ikan bakar kesukaan kalian semua. No, kenapa Vel? Gak suka ikan bakar ya? Gue heran aja, dalam keadaan yang kayak gini, Pak Guru punya banyak stok makanan yang enak. Udah gak usah dipikirin, yang penting kita kenyang kan? Lo gak makan lagi? Itu ikannya sisa satu loh. Enggak, gue masih kenyang. Kenyang apaan anjir? Lo gak ada makan apapun dari kemarin. Ini lagi diet. Diet apaan? Dia udah kurus kayak tiang listrik. Asem lu. Itu suara apaan ya? Gue juga denger, kenapa semakin lama semakin deket. Siapa yang ngetok pintu malam-malam? Itu pasti zombie. Kita harus bawa senjata buat pukul zombinya. Emang lo yakin kalau itu zombie? Yakin lah, suaranya aja kayak gitu. Oke, gue udah siap pukul. Gue buka ya. 3, 2, 1. Loh, Pak Guru? Kok kalian masih bangun jam segini? Kita kira tadi ada zombie karena ada suara aneh. Ada apa sih malam-malam ribut mulu dah? Bener banget, padahal gue lagi mimpi nikah sama zombie. Bapak ngapain keluar malam-malam? Saya cuma ke toilet kok. Sudah, lanjutkan saja tidur kalian. Ew, gue bener-bener gak sadar kalau barusan gue makan daging manusia. Jas gue jadi penuh darah. Gue harus lepas dan buang. Harus hilang. Bapak, gak punya baju ya? Kita udah gak ganti baju ini beberapa hari. Baju gue aja masih wangi karena pakai 1 botol parfum. Gak nanya. Jadi gimana Pak? Ada kan? Boleh, saya cariin dulu ya. Saya hanya punya baju untuk cewek. Yang cowok bisa mengalah ya. Gak adil pak. Gak apa-apa deh, saya pakai baju cewek aja. Hah? Seriusan kamu? Iya, aduh cocok deh. Heli, kamu ada masalah? Bapak dapat baju ini dari mana? Oh, kamu nggak perlu tahu itu. Tin, gue kayak kenal ini baju punya siapa? Sama, dari awal gue lihat, gue udah tahu kalau ini punya Rere. Kenapa Pak Guru bisa punya baju Rere ya? Pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama Pak Guru. Gue udah curiga dari awal. Kita harus kasih tahu teman-teman. Guys, Pak, saya dapat CCTV di tempat kejadian Rere digigit. Jadi sekarang kita bisa tahu pelakunya. Apa? Kamu kenapa? Kayak kaget gitu? Nggak apa-apa, Pak. Saya senang aja kalau pelakunya ketangkep. Ayo semua, kita lihat CCTV-nya. Kamu ikut kan, Feli? Nanti saya nyusul ya. Ini tas Rere kan? Seingat gue, dia punya handphone yang nggak boleh ketahuan sama Pak Guru. Kira-kira isinya apa ya? Hah? Apa-apaan ini? Permen cantik atau permen jelek? Aku harus pilih yang mana ya, Ma? Ya jelas jadi cantik lah. Mama nggak mau anak mama jadi jelek. Kalau aku pilih permen cantik, aku bakal jadi cantik kan? Terus semua cowok jadi suka sama aku deh. Wah, beneran jadi cantik. Kalau kayak gini mah gue nggak make up juga teman-teman udah iri. Kamu siapa? Ma, ada maling di rumah kita. Buset, kok kamu lupa sama kakak sendiri? Hah? Ini Kak Feli? Kok mukanya beda banget? Kakak jadi cantik kan? Makanya pilih permen cantik dong. Aku nggak dapat pilihan permen cantik. Hah? Nggak dapet? Ya ampun adek, kok kamu jadi jelek? Mama kecewa banget deh. Ampun mah. Hayo loh. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Waduh, anak mama sekarang udah cantik nih. Kan berkat mama juga yang suruh aku pilih permen cantik. Kalau gitu, mama mau pamer ke tetangga deh kalau mama punya bidadari di rumah. Jangan alay gitu deh, Mah. Aku malu. Wah, ada murid baru ya? Itu siapa, woi? Kok cakep banget? Duh, pengen gue halalin langsung deh. Siang, Pak. Kamu Feli yang kelas 12 itu ya? Betul, Pak. Muka saya nggak dikenalin ya. Saya nggak nyangka kamu berubah. Kamu pantas jadi primadona sekolah kita. Wah, jangan lupa kasih saya nilai tambahan juga ya, Pak. Nggak nyangka impian gue bakal jadi kenyataan. Gue bakal jadi primadona sekolah, Re. Kenapa muka lo jadi cantik banget? Muka gue malah. Kenapa muka lo jadi jelek? Mending lo lihat sekitar lo deh. Ternyata semuanya yang ada di sekolah ini berubah jadi jelek. Karena kita semua dapat permen jelek. Jangan-jangan lo beda sendiri ya? Ya beda. Gue dapetnya permen cantik. Berarti cuman gue dong yang cantik di sekolah ini. Apa? Aduh, ini gak bisa dibiarin. Itu gerombolan orang-orang ngapain lari-lari ke sini? Gue barusan sebarin berita kalau lo punya permen cantik. Jadi lo bisa bagi-bagi ke kita. Kenapa disebarin? Gue udah percaya sama lo, Re. Tapi gue gak rela kalau lo lebih cantik daripada gue. Guys, Feli-nya di sini loh. Jahat lo, Re. Gue gak bisa jadi sahabat lo lagi. Lo harus bagiin permen cantiknya buat kita semua. Gak bisa. Kenapa kalian terobsesi banget sih jadi cantik? Karena kalau nggak cantik ya nggak dihargai. Kita nggak rela kalau cuma lo yang cantik. Jadi mana permen cantik itu? Kabur.
Perhatian, sekolah akan mengadakan lomba. Siapa yang paling cantik, dialah yang menang. Ya udah pasti saya lah yang menang, Pak. Gak bisa dong, kecantikan dia kan buatan. Iya, cuman karena permen doang. Kita gak bisa biarin si Feli menang. Kan gue emang cantik. Iri bilang bos. Diam kalian. Kalau kalian mau daftar, silakan datang ke ruangan saya. Pasti cuman gue yang daftar lombanya. Loh, kok ruangannya rame? Pokoknya kita gak bakal biarin lo menang di lomba ini. Bener, karena lo gak pantas. Apa salahnya sih kalau gue cantik? Gue kan cuma beruntung dapat permen cantik itu. Mending lo keluarin lagi permen cantiknya dari tubuh lo. Biar efeknya hilang. Dan lo jadi bagian kita juga deh. Enggak, kalian pasti lagi pengaruhin gue supaya gue nggak menang di lomba itu. Kamu yakin mau ikut lomba ini? Yakin lah, karena cuma saya yang cantik di sekolah itu. Tapi ada satu orang yang gak jelek kok di sekolah kita ini. Hah? Gak mungkin. Soalnya cuma saya yang dapat permen cantik. Sebentar lagi dia akan datang. Kamu lihat sendiri deh wajahnya. Hai semuanya. Kok muka lo gak jadi jelek juga kayak mereka? Gue gak dapet permennya karena gue kesiangan bangun tidur. BTW, lo punya lebihan permennya nggak? Punya? Nih buat lo. Silakan dimakan. Kena jebakan gue deh lo. Kira-kira warna keluarga gue apa ya? Hah? Biru? Berarti gue keluarga bangsawan dong. Kamu mau kemana? Kok masukin baju ke dalam tas? Aku mau minggat karena sekarang aku keluarga kerajaan. Terus mama gimana? Kamu mau ninggalin mama? Iya, boleh kan? Gak boleh. Pokoknya kamu harus ganti jadi warna merah sekarang juga. Karena gue anak yang berbakti, jadi ikutin aja deh. Hai Vel, lo dapet warna apa? Merah dong, Re, sama kayak lo. Yeay, tapi gue belum pernah ngeliat ada yang dapet warna biru loh. Masa sih? Iya, kalau ada tuh bakal keren banget karena dia satu-satunya. Ternyata bener apa kata Rere, semua orang dapat warna merah. Pantas aja mama nyuruh gue ngubah jadi warna merah. Berani-beraninya keluarga miskin muncul di hadapan saya. Saya udah jadi keluarga kerajaan. Hah? Apa maksudmu? Wow, tapi saya masih nggak percaya. Buat lebih buktiin, kamu harus masak makanan yang nggak terlalu pedas karena cuma keluarga kerajaan yang bisa. Iya, saya bakal buktiin kalau saya bisa. Langsung aja aku masak tteokbokki dari Mujige. Kali ini aku mix yang spicy sama ori supaya nggak terlalu pedas. Kalian tinggal masak aja tok beserta saus gochujangnya. Lalu tambahkan air sebanyak 16 sendok makan. Kalian bisa pakai hack ini kalau kalian nggak kuat makan pedas. Tekstur toknya kenyal-kenyal dan enak gitu guys. Saus gochujangnya nggak kalah juga. Rasanya jadi balance banget deh. Nah, udah jadi. Silakan coba pangeran. Oke, saya percaya kalau kamu keluarga kerajaan. Tapi yang ambil keputusan bukan saya. Ratunya kan? Saya nggak pernah lihat ratu. Mari kita sambut ratu. Bernafas pakai masker atau botol? Ya kali gue nafas di botol. Ya jelas masker lah. Wah, mama juga pakai masker ya? Iya, ini gara-gara barusan ada yang milih bernafas pakai masker. Jadi sekarang kita mau nafas aja susah. Jadi sekarang semua orang pakai masker? Iya, karena sekarang udaranya kotor. Kita nggak boleh lepas. Ini semua gara-gara gue. Siapa sih yang pilih bernafas pakai masker? Sengsara banget gue. Ya udah, lepas aja masker lo. Gak bisa dong, kalau dilepas kemungkinan terburuknya lo bakal mati. Masa sih? Terus sampai kapan kita harus kayak gini? Selamanya, Vel. Hah? Kesel banget sama yang pilih masker. Bener banget, kenapa nggak pilih hidung aja? Mana bisa, pilihannya kan cuma masker atau botol. Lo tau dari mana? Jangan-jangan lo yang pilih ya? Gue cuma nebak-nebak aja kok. Kita akan lebih nilai lari sejauh 10 km. Tapi pak, kita semua kan pakai masker. Terus kenapa? Emangnya ada masalah? Ya jadi susah nafas dong, kan nafasnya terbatas. Kalau kalian tidak ikut, maka kalian tidak akan naik kelas. Keputusan ada di tangan kalian. Apa? Baru 1 kilometer aja yang pingsan udah setengah kelas. Kalau gue tahu siapa yang milih nafas pakai masker, udah gue habisi dia. Duh, mampus banget sih gue. Jangan gitulah, dia kan juga manusia. Aduh, yang bertahan pakai masker cuma 10 orang. Kita harus tahan sampai udaranya udah bagus lagi. Olahraga saya cukupkan sampai di sini. Sekarang waktunya pelajaran tidur. Hah? Sejak kapan ada pelajaran tidur, Pak? Sejak tadi. Kalian butuh istirahat karena pakai masker itu melelahkan. Silakan masuk ke kelas. Duh, pengap banget sih, gue udah gak kuat nih. Jangan dibuka, nak. Udara di luar sangat berbahaya. Kok nenek gak pakai masker? Kan bahaya, Nek. Kamu juga bisa tanpa masker kok. Gimana caranya? Lepas 3 masker dari 3 orang temanmu, lalu berikan ke saya. Kalian boleh tidur di kelas ini selama 1 jam. Pak, saya izin gak tidur ya? Terserah, cuman ini kesempatanmu buat istirahat. Tenang aja, Pak, saya enaknya kuat kok. Saya akan datang ke sini lagi dalam waktu 1 jam. Pergunakan waktu dengan baik. Oke, gue udah lepas masker Tiara, Hani, dan Sasa. Ya ampun, 3 orang teman kalian sudah meninggal. Tapi kenapa kalian gak sadar? Hah? Perasaan tadi baik-baik aja. Kok masker mereka bisa lepas ya? Meninggal? Kenapa kamu murung gitu? Aku lepas 3 masker teman aku, Mat. Terus mereka semua meninggal. Hah? Kenapa kamu lepas? Kamu udah ngelakuin kejahatan, Feli? Aku disuruh sama seorang nenek yang gak aku kenal. Kan kamu gak kenal. Kok bisa percaya sama orang lain sih? Soalnya aku pernah lihat nenek itu ngomong sama mama. Apa? Woi, teman-teman meninggal gara-gara lo ya?
Lo tau dari mana? Dari berita barusan, semua orang sedang menuju ke rumah lo sekarang. Hah? Terus sekarang gue harus gimana dong? Buka masker lo sekarang juga. Lo juga harus merasakan penderitaan mereka. Sepertinya harus dibuka secara paksa nih. Ya, gue bakal buka sekarang. Semoga aja gak kenapa-napa. Ya, gue bakal buka sekarang. Semoga aja gak kenapa-napa. Dia beneran mati dong. Tuh, gimana dong? Berarti kita semua udah ngabisin dia tanpa menyentuh. Kira-kira kita bakal ditangkap polisi nggak ya? Ya udah deh, mending kita kabur. Hah? Ini udah di surga ya? Astaga, kakak khawatir banget sama kamu. Kenapa sih kamu lepas maskernya? Aku gak mati, Kak. Tadi kan maskernya aku lepas gara-gara disuruh sama teman-teman. Tadi kakak cepet-cepet pasangin lagi maskernya sebelum kamu terhirup udara kotor itu. Kamu ini bikin kakak deg-degan aja deh. Oke, makasih ya kak udah nyelamatin aku. Masker yang gue lepas dari teman-teman kok gak ada di dalam tas ya? Terima kasih karena telah membantu saya. Nenek, sekarang kamu sudah bisa bebas masker selama 1 hari. 1 hari? Yes, itu berharga banget, Nek. Kamu bisa datang ke alamat nenek ini kalau kamu butuh bantuan. Wah, aku pasti datang, Nek. Tungguin aku ya. Nenek, tunggu kedatanganmu. Loh, Feli, kok kamu nggak pakai masker sih? Aku udah bebas masker berkat nenek itu, Mah. Aduh, kan mama udah bilang kalau sebenarnya kamu itu ngelakuin kejahatan. Terus sekarang nenek itu ada di mana? Kamu nggak boleh ketemu dia lagi. Tuh, ada di sana. Loh, kok hilang? Kamu harus hati-hati sama nenek itu. Jangan sampai kamu kayak mama. Maksudnya kayak mama gimana? Pokoknya jaga jarak sama dia deh. Lo nggak apa-apa, Fel. Gue khawatir banget. Seperti yang lo lihat, gue malah lebih sehat daripada yang sebelumnya. Mereka semua ngerasa bersalah karena udah nyuruh lo lepas masker. Tapi mereka nggak tahu kalau lo masih hidup. Lo tenang aja, gue udah punya rencana tersendiri buat mereka. Nih, gue bawain lo masker cadangan biar lo bisa ganti kalau udah merasa nggak enak. Wah, lo baik banget. Supaya teman-teman gak banyak tanya dan curiga, gue pakai masker dulu deh. Gue gak boleh terlihat mencurigakan. Bukannya dia udah mati? Jangan-jangan dia bangkit dari kuburan. Kalau gitu dia hantu dong. Kan gue diselamatin sama kakak gue. Emangnya kalian jahat banget udah mau ngabisin gue? Lebih jahat lo karena ngelepas 3 masker teman kita sekaligus. Hari ini pelajaran kita adalah olahraga lari. Itu lari sejauh 20 km. 20 km? Bisa-bisa kaki kita udah gak ada rasanya, Pak. Terserah, kalau kalian gak mau naik kelas, gak usah ikut aja. Setidaknya gue gak bakal pingsan karena gue bisa lepas masker. Ya udah, saya ikut, Pak. Saya juga. Saya juga. Kita semua ikut, Pak. Baiklah. Kayaknya gue mau naik mobil aja deh sampai ke tempat tujuan. Lo sendiri tahu kan kalau Pak Guru seserem itu? Jangan coba-coba buat curang deh. Tapi gue gak bakal tahan lari 20 km pakai masker. Gue duluan ya. Lo kebanyakan ngomong, jadi waktu kita cepet habis. Loh, Fel? Lari dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Hah, udah gak ada orang. Saatnya gue buka nih masker. Aduh, capek juga ya. Hai, Fel. Mampus, gue ketahuan. Gak apa-apa, lepas aja. Lo pasti ngikutin apa kata seorang nenek jahat itu kan? Kenapa lo bilang dia nenek yang jahat? Dia tuh baik banget sama gue. Lo pasti belum tahu ya kalau sebenarnya dia itu